sederhana ini. Kita akan mix sejenak. Kita masuk satu. Kita akan pujikan lagu nomor urut yang pertama, Mulia, Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan, puji sembah. Persekutuan doa ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masuklah melalui pintu gerbangnya yang kudus dengan bermazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, tiada berartilah hidup ini. Kalau bukan Tuhan yang memandu jalan kami, tersesatlah kami. Tuhan adalah baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, beserta saudara semua. Amin. Kembali kita lantunkan lagu pujian kita sebagai satu keyakinan. Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Inilah penegasan dari juru mazmur.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh rahmat di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersuka cita karena di tempat ini Engkau mempertemukan kami bersama-sama dengan keluarga besar calon pengantin untuk memasuki suasana persiapan akhir dari proses untuk perhelatan nikah anak kami. Kami bersyukur karena Engkau menghimpun kami. Sekalipun kami berada dalam suasana masih harus membatasi diri baik dalam jumlah kami untuk di tempat ini maupun terbatasnya saudara-saudari kami yang lain, famili kami dari berbagai tempat untuk saat ini belum bisa berkumpul bersama. Namun kasih Tuhan tetap tidak berubah untuk kami. Engkau hadir dalam sapaan berkat, dan sekarang ini kami bersama-sama memasuki suasana akhir dalam persiapan untuk esok hari dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas anak-anak kami, saudara-saudari kami, Gege dan Adi. Biarlah Tuhan melalui acara hari ini Engkau berkenan hadir, menguatkan, mempersiapkan kami masing-masing dan kami semua untuk acara esok hari, bahkan untuk kehidupan pengantin usai mereka menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kini Tuhan, kami siap untuk Engkau bentuk sehingga kami sungguh siap memasuki acara esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Calon pengantin dan kita semua, kita akan ungkapkan lagi berserah kepada Tuhan. Pada bait yang pertama saja, berserah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari dalam doa kita nyatakan kesiapan kita untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kembali akan kita lantunkan suasana batin kita untuk menyiapkan diri melalui lagu "Ku Siapkan Hatiku Tuhan", menyambut firman-Mu saat ini. Kepada umat-Mu saat
firman di atas dasar ayat yang mereka pilih. Dan akan kita renungkan bersama. Tentu Mas Adi dan Mbak Keke dan kita semua juga diajak untuk mengerti, sama halnya calon pengantin ini ingin mengerti firman yang tertulis di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-11, mereka memilih ayat yang ke-24. Tapi saya akan nambah. Dan 25. Markus 11 ayat 24 dan 25. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya membawa sesuatu untuk Anda. Tapi jangan kamu biar nilai rupiahnya ya. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepadamu, ya sebagai tanda bahwa kita pernah apa yang nanti saya akan katakan. Silakan Anda buka. Oh, minta yang mana, Pak? Ya, minta yang mana, Pak? Nah, apa itu? Ya, pokoknya kipas lah. Di sini nggak ada kipas ya. Pasti nggak ada, karena aturannya begitu. Memang dengan protokol kesehatan, ya pada itu dia dalam ruang tertutup ini nggak boleh ASEAN. Sehingga semaksimal mungkin jendela-jendela dibuka. Sungguh enggak ya kita ya? Enggak ya? Adem ya? Kenapa? Kenapa? Orang yang kipas sih? Ya, so kipas angin. Ada udara masuk. Udara masuk, cengkele. Hati. Nah, fungsi dari, katalah, anggap aja itu kipas angin lah ya. Itu tuladan. Apa fungsi kipas angin itu untuk Anda? Sebagai penyejuk. Penyejuk ya. Setuju ya? Penyejuk ya. Yang semu bisa isis ya. Bukan adem. Isis terjadi ya pokoknya sejuk lah. Kalau kita dalam situasi haridang gitu ya, sumuk itu kan bukan panas, haridang itu sumuk ya, bukan panas, tapi boleh lah asal dimengerti sumuk gitu. Sehingga ketika kita menggunakan kipas itu kita bisa isis, ya adem boleh lah ya, pokoknya lebih nyaman dibanding tadi. Tapi kalau kira-kira panasnya hati, ini siapa sih ngedem deh? Kalau panasnya hati kita, suasana panas hati kita, siapa yang bisa mendinginkan? Hah? Siapa yang bisa mendinginkan? Konflik dengan orang ya, di tengah keluarga dedrek, padu, konflik, panas. Siapa yang bisa mendinginkan? Kira-kira bisa kamu jawab apa Mas calon manten? Calon manten. Selama 2 tahunan ini Anda juga pernah panas kan? Ya. Tapi
Satu, mereka panas, suasana panas itu karena takut kehilangan, cemburu, macam-macam, ngkokek gitu ya. Dengan long distance yang mereka alami selama waktu ini. Tadi disebutkan nggak sengaja ya ketemu ya di Jakarta ya. Saya kan memang sengaja, karena sengaja mencari, sengaja mencari pasti. Maka ketika saya bertanya kepada Anda, mana yang dominan, Anda mencari-cari atau Tuhan yang memberi? Jaringan nggak itu pertanyaan itu? Nah, ketika kita berjodoh itu sebenarnya dominan mana? Saya yang mencari-cari, nyatanya ya miling-miling, mati-mati, cocok enggak, ya kan? Atau Tuhan yang memberi? Mana yang dominan? Ini penting, karena itu mengandung konsekuensi. Kalau kamu yang mencari-cari saja, maka ketika Anda dikecewakan salah satu yang lain, ya Anda akan ikhlas dan rela saja. Itu keputusanmu kok, ya sudah. Tapi kalau keputusanmu sebagai anak Tuhan, yang kamu mencari dan kamu alaskan imanmu kepada Tuhan, nggak boleh main-main. Karena bertanggung jawabmu kepada Tuhan. Nah, tadi kembali. Panas hati, suasana hidup panas. Siapa yang mendinginkan? Yang bisa mendinginkan siapa? Anda memilih bacaan firman Tuhan dengan pokok doa. Kalau you doa dengan serius, percaya, dan kamu percaya bahwa sudah dikabulkan, maka akan diberikan kepada. Nampaknya pokok doa. Tetapi ada banyak hal yang lain yang menyekitarinya. Kalau pertanyaan saya tadi soal kipas angin, kita sumuk iso isis. Tapi kalau suasana batin kita, orang bisa panas hati, suasana batin panas itu karena apa sih? Mesti karena ada persoalan dengan orang lain, ya bukan? Karena kita memendam persoalan dengan orang lain, sehingga panas itu nggak karuan, isi pedang-pedang atau bagaimana aku bisa menghindar ya? Nah, siapa? Disebutkan dalam Alkitab tadi. Coba deh, kalau kamu berdiri untuk berdoa, jajal, iling-ilingan, ingat, kira-kira kamu ada persoalan dengan orang lain nggak? Coba. Dari situ nampak bahwa ketika kita ada dalam konflik, ada panas hati dengan orang-orang lain, tidak sejahtera dengan orang lain, rampungkan DC itu. Selesaikan dulu itu. Lalu kita ada pelong lega. Wes pur-puran. Nah, nembe dedumu. Ternyata saudara, membangun keteduhan hati dalam firman tadi diungkapkan. Coba deh ingat-ingat dan rasakan itu. Lalu kamu katakanlah, coba berubah. Kamu harus sadar diri. Harus siap mengampuni diri. Kamu harus siap membangun diri supaya keteduhan hati ada padamu. Nah di situ ternyata ibu bapak dan saudara juga teman-teman, ada syarat, prasyarat bahkan yang mutlak. Bukan saja soal percaya, tetapi membangun keteduhan hati. Makanya di sini ada 2 poin penting dalam firman Tuhan tadi. Kita berdoa oke, percaya ya. Tapi mengapa pengambilan doa kadang-kadang jauh dari harapan kita? Lebih lihat dikabul ke wong di persoalan kok. Bagaimana Tuhan bisa mendengarkan doa kita manakala kita mengeraskan hati di dalam panas tadi? Belum ada suasana damai dengan semua pihak yang lain. Sama halnya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk rendah hati. Tapi pada kenyataannya, ngapa aku rendah hati? Wah, aku kok. Bagaimana ini? Tuhan beri aku pekerjaan karena selama ini bergumul. Ketika kita diberi pekerjaan, di tengah pekerjaan kita tidak disiplin, ya, melanggar aturan-aturan kerja, bagaimana? Nah, oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, calon pengantin, camkan ini. Anda bergumul dengan firman tentang doa. Anda yakin
Kalau sungguh-sungguh dalam berdoa, aku percaya dikabulkan oleh Tuhan, nanti dulu. Kesungguhan percaya itu berarti apa? Dalam diri kita ada suasana batin yang tadi teduh, nggak panas, tidak konflik, tidak ada persoalan dengan banyak orang lain. Kita bangun keteduhan hati, berarti hidup kita dengan siapapun. Pokoknya orang di ganjalan apa-apa gitulah ya. Tidak punya ganjalan damai. Coba Anda akan rasakan perbedaan ketika aku kira-kira kalau aku punya musuh, terus bila ya Tuhan aku rasa damai sejahtera, terus kita nggak berupaya sendiri untuk berdamai dengan musuh, kira-kira doa kita ganjil nggak? Nah oleh karena itu ibu bapak dan saudara, saya rasa ini pengajaran penting buat kita. Kalau Anda memilih ayat itu tidak keliru dan itu benar karena Anda yakin Tuhan mendengarkan doa dan ketika itu dengan percaya akan dikabulkan. Tapi ada syarat lain Nabi. Ojo panas hatimu. Kalau kamu punya persoalan, selesaikan itu. Penting. Nah inilah saya rasa bekal Anda, bukan saja kesiapan Anda untuk masuk dalam acara, momen untuk nikah esok, tetapi ini justru menjadi titik pijak kalian untuk ke depan. Rajinlah berdoa, oke. Percaya kepada Tuhan, oke. Tapi wujud percaya, hatiku ya harus itu ikhlas legowo tanpa ganjalan. Biarlah ini menjadi bekal dan bekal kita semua. Tuhan berkati Anda. Selamat untuk berjuang di dalam bukan esok, tapi menjalani hari-hari pernikahan Anda. Karena yang namanya nikah itu gampang. Aku dan kamu, oke, yuk neng kemulu, yuk neng gereja, gampang itu. Yuk catatan sipil tetap pemerintah jadi. Tapi yang sulit adalah bagaimana mempertahankan itu ke depan, menjaga itu ke depan. Apa tujuan nikah saya sudah sampaikan tadi. Biar ini sungguh memberi makna untuk kita ke depan. Amin. Itu boleh kamu lakukan. Untuk kamu ingat-ingat ya. Dibalikin. Mau kamu coba nyalakan ya boleh. Enggak juga nggak apa-apa, nanti di kamar aja cenet. Ya, baik. Kita akan masuk pada liturgi yang nomor 6. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, Dianike dan Mas Adi, Anda telah memutuskan untuk menikah dan hidup dalam perkawinan dengan persetujuan orang tua kalian, Bapak dan Ibu Kadut maupun Bapak dan Ibu. Pernikahan akan dilaksanakan esok hari Sabtu jam 10 ya? Jam 10 di Gereja Kiara Condong. Sebelum pelayanan penubuhan nikah dan pemberkatan perkawinan esok hari itu, saya minta kita mencamkan. Esok akan ditegaskan kembali akan hal nikah dan perkawinan itu. Pertama yang memperkenankan berlangsungnya pernikahan adalah Tuhan, yaitu diikatkannya seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi sejodoh. Saya menegaskan kembali dari apa yang telah kita percakapan. Yang kedua, pernikahan berlangsung atas dasar cinta kasih antara seorang lelaki dan seorang perempuan, dan telah mengambil keputusan secara dewasa untuk menjadi suami istri guna membangun keluarga. Yang ketiga, tujuan pernikahan dan hidup dalam perkawinan ialah untuk memuliakan Allah, yaitu menjaga kesatuan keluarga, menjaga kekudusan keluarga, mendidik diri dan keluarga dalam suasana silih asih, silih asuh, silih asah dalam iman kepada Kristus. Itulah nilai-nilai yang mesti Anda hidupi sepanjang hidup perkawinan. Nah, saya minta kalian berdiri. Adi, Mbak Nike, Darmawan Adi Nugroho dan Mbak Dianike Dewi Saraswati.
Anda saya minta untuk menjawab apa yang nanti saya katakan. Apakah Anda percaya bahwa yang mempertemukan Anda dalam ikatan cinta kasih adalah Tuhan? Dengan demikian pula bahwa nikah Anda esok adalah dalam perkenan Tuhan. Kedua, apakah Anda mantap untuk mencapai tujuan nikah dan perkawinan Anda, yaitu demi kemuliaan Allah? Ketika apakah dalam hidup perkawinan nantinya Anda bersedia untuk saling mengerti dalam segala keadaan dan saling menolong baik dalam suka maupun dalam duka? Bagaimanakah jawab saudara Darmawan Adinugroho? Bagaimana? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Terima kasih. Tapi saya ingin tahu juga bagaimana Mbak Dianike Dewi Saraswati. Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Terima kasih. Saudara, kita saksikan. Esok ini akan diungkapkan. Kalau sesuk Dido, saya tidak tahu. Mesti nggak akan nikah. Nah, terima kasih atas jawaban Anda. Saudara Darmawan Adinugroho dan saudari Dianike Dewi Saraswati, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kiranya Tuhan dan saudara-saudara menyaksikan apa yang mereka nyatakan. Silakan. Kiranya Tuhan dan saudara-saudara menolong kami dalam iman dan seperti yang kami menjalani hidup nikah dan perkawinan. Ya, mereka berharap kita menolong dia supaya iman dan pengertian mereka bertambah-tambah sehingga mampu menjalani hidup nikah dan perkawinan. Saudara Darmawan Adinugroho dan Dianike Dewi Saraswati, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Kiranya Tuhan berkenan memutuskan tekad kami menikah dan hidup dalam perkawinan. Juga orang tua serta saudara-saudara kami untuk merestui kami menikah, dan kiranya senantiasa memperingatkan kami pada jalan kebenaran dalam menjalani hidup perkawinan kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka juga menyatakan betapa pentingnya pengudusan Tuhan untuk menikah mereka. Sesudah kita akan masuk dalam kelas 4, silakan Anda duduk. Pak Pendeta Bayu akan memimpin kita dalam kelas 4. Saya silakan Pak Pendeta. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, baru saja kami mendengar tekad kedua anak kami untuk hidup membangun keluarga yang Tuhan berkati. Bapa, kalau kami mencoba melihat ke belakang, pasti kedua anakmu ini Tuhan juga yang mempertemukan, yang membangun cinta kasih, dan akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, setelah mendapat restu dari kedua pasang orang tua, kami melihat langkah-langkah yang baik yang telah diatur juga oleh Tuhan. Proses yang berjalan, khususnya pada hari ini dan esok. Tuhan, Engkau sendiri yang telah mempertemukan, membangun ikatan cinta kasih, dan itu ingin diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami bersatu hati, keluarga besar
dan saudara-saudara yang lain, para sahabat, mendukung dalam doa, mohon kepadamu. Bapa di dalam surga, kami serahkan kedua anak kami, Dianike Dewi Saraswati dan Darmawan Adi Nugroho. Tuhan yang telah membangun cinta kasih mereka, Tuhan juga yang menolong mereka. Kami saat ini berdoa untuk menyambut berkat Tuhan esok pagi. Bapa, siapkanlah hati, pikiran, juga kesehatan kedua anak kami ini. Sehingga kami menyadari bahwa ini awal dari perjalanan hidup mereka yang akan terus berjalan sampai Tuhan sendiri yang menentukan. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Gatot Kristoharto dan Ibu Yoga Purwati. Juga kami berdoa untuk Bapak Agus Rianto dan Ibu Sri Anggarini. Tuhan yang telah memimpin mereka untuk menghantar anak-anak mereka untuk dewasa. Tuhan telah menolong mereka, mendidik, membina, sampai hidup beriman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ikatan kedua anak kami bukan hanya milik mereka, tetapi milik dua keluarga besar. Oleh karena itu Tuhan, ikatan cinta kasih yang terbangun di antara dua anak juga membangun dua keluarga ini. Bapa dalam surga, berkati mereka yang telah mempersiapkan berbagai rancangan acara. Kami menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, itu akan terjadi dengan benar-benar baik kalau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk majelis GKJ Kira Condong yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan mencurahkan berkat kedua anak kami ini di dalam membangun keluarga. Berkatilah rangkaian acara ibadah, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan yang akan diselenggarakan esok pagi. Tuhan, berkati semua yang hadir, walaupun dalam suasana terbatas, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan yang begitu besar. Persiapkanlah semua bagian, semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Bapa, secara khusus kami menyerahkan kedua anak kami, Keke dan Adi, di dalam langkah keluarga nanti. Tuhan pasti tidak menjanjikan jalan yang gampang dan mudah, tetapi Tuhan menjanjikan pelabuhan yang indah. Oleh karena itu, mampukan mereka mengatasi segala macam persoalan di dalam perjalanan hidup mereka. Bapa, itulah doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersama-sama berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, jika telah menonton, kita akan menaikkan doa permohonan untuk ya Yesus terang. Kita akan ungkapkan menyanyi Yesus terang di siang dan malam. Kita berdiri, Saudara.
Yesus terangku di siang hari. Yesus terangku di siang dan malam. Dialah gembalaku setiap waktu. Yesus terangku di siang dan malam. Padanya ku menyerah selamanya. Yesus terangku dalam perjalanan. Ia membimbing aku tiap saat. Yesus terangku sehingga tak sesat. Hanya pada kasih-Nya Silakan duduk. Ternyata ada pujian dari keluarga. Ada dua pujian, baik dari keluarga maupun dari Nafili. Berurutan saja dari keluarga dulu. Mereka ungkapkan melalui pujian. Monggo, saya silakan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pujian dari Nafili langsung. Monggo. Lagu ini sengaja saya pilih dalam suasana yang kita rasakan seperti ini. Saya ikut bergumul untuk rencana Pak Gatot, untuk rencana Pak Agus, untuk rencana kedua anak kekasih Agi dan Gege. Dan dari hasil pergumulan itu saya memilih sebuah lagu yang tanpa saya sengaja saya temukan di YouTube. Semua karena Tuhan.
campur tangan Tuhan bagiku. Baik, selanjutnya kami dari vokal grup Nafiri mempersembahkan satu pujian berkat buat keluarga Mas Adi dan Mbak Tuke. Namun karena situasi pandemik, jadi lagu ini sudah kami rekam sebelumnya. Dan saya berharap tidak mengurangi rasa kegembiraan kita pada acara siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu doa untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan tadi juga apalah artinya? Apalah artinya kekuatan? Dari bahasa ini. Ini dan kita kalian dan tentu juga sanggup kita semua. Kembali saya undang Mandi bangkit berdiri, saudara. Kita masuk dalam liturgi pemutusan. Hari Sabtu 25 Juli yang akan datang, peristiwa nikah Saudara Darmawan Adi Nugroho dan Yanike Dewi Saraswati
berlangsung dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Sebelum semuanya berlangsung, saya mengingatkan firman Tuhan untuk kita camkan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman yang lain mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Demikian pula istri, kasihilah suamimu di dalam Tuhan. Di dalam kebersamaan membangun keluarga, berlakulah firman ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah firman Tuhan untuk kita camkan. Kita akan dengar berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Memerlukan juru selamat. Mari kita nyatakan dalam doa. Baik. Tentunya dari keluarga besar Bapak Gatot dan Ibu, juga keluarga besar Pak Agus dan Ibu, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Pratomo beserta Ibu, kepada Bapak Pendeta Wahyu beserta Ibu, untuk semua berjangan Bapak Ketua sepertinya bukan untuk Anda berdua, tapi untuk kita semua, supaya kita memiliki satu sikap rendah hati. Jangan ada panas, haridang boleh kata Pak Bambang tadi, haridang boleh tapi panas panas, tapi jangan. Kita selalu berserah pada Allah, selalu berdoa pada Allah, memohon segalanya untuk kita didinginkan. Itu yang bisa saya ambil, tapi kita ini bukan menyimpulkan ya, tapi ini sepertinya petuah buat kita semua. Kemudian di sini juga kami mengucapkan terima kasih pada Majelis GKJ Kiara Condong, Majelis GKJ Mulya dan GKJ Bandung, juga kepada keluarga besar Bapak Agus yang sudah menempatkan hati di tempat ini, juga keluarga besar Bapak Gatot yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, tidak mengurangi rasa hormat bahwa dalam situasi pandemi seperti ini kita boleh berkumpul. Esok hari mohon doanya kita akan
melaksanakan ibadah peneguhan pernikahan jam 10 di GKJ Kiara Condong dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Namun di balik itu juga ya Bapak Ibu, panitia juga bukan menyediakan tapi mengadakan ibadah secara virtual. Bapak Ibu boleh melihat di Dadi Bojo wedding ya, benar? Benar. Kemudian, maaf saya orang Jawa tapi belajar bahasa Sunda jadi mohon maaf kalau salah. Kemudian tapi ada juga di YouTube GKJ Kiara Condong jam 6 sore. Untuk acara ini pun ada ya jam 6 sore. Jadi boleh bisa melihat dan esok hari Bapak Ibu pun boleh lihat di YouTube untuk esok acara peneguhan pernikahan karena sesuai dengan protokol kesehatan yang hadir di GKJ Kiara Condong juga dibatasi begitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu di sini untuk yang hadir di sini mohon dukungan doanya. Acara masih panjang dan panjang karena kita rencananya keluarga besar ini mengadakan resepsi, namun berkaitan dengan acara ini dengan keadaan ini akhirnya kondisi ini akhirnya diundur. Semoga juga Tuhan berkenan di tanggal 26 Desember boleh dilancarkan. Itu rencana kita, tapi rencana Allah lebih indah buat kita semua ya Bapak Ibu. Di sini juga tidak mengurangi rasa hormat, ternyata kedua belah pihak keluarga besar sudah menyediakan berkat bagi kita semua. Namun di sini kita tidak melakukan ramah tamah seperti biasanya, tapi kita bolehlah kalau mau ngobrol-ngobrol di sini, tapi tidak ya tetap ya kita malas diri juga Bapak Ibu ya seperti yang jangan dari pemerintah, kita ikuti aturan dari pemerintah. Begitu Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa acara ini. Kita minta pimpinan Tuhan Guru Syed sebagai majelis juga untuk memimpin doa penutup. Kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Kembali kami menyapa hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur karena rangkaian acara demi acara boleh kami lewati pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami semua. Tuhan selalu memberkati setiap rencana-rencana yang telah kami rancangkan ya Tuhan. Bapa, kami juga masih memohon penyertaan Tuhan untuk acara besok, acara peneguhan pernikahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang ada, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan hanya atas kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kedua calon mempelai Mbak Keke dan Mas Adi. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan serta penuh sukacita ya Tuhan, sehingga pada hari besok mereka boleh fit dan mereka boleh menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Begitupun buat kedua keluarga yang berbahagia, biarlah Tuhan juga senantiasa mengurapi dan memberkati kedua keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dan mereka pun boleh menjadi saksi bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, jika kami boleh mengakhiri acara pada hari ini, kami percaya bahwa itu ada dalam kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kami satu persatu. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memancarkan kasih dan kemurahan-Mu, dan terang Tuhan senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami jika di dalam menjalankan acara ini terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk itu sampai pada. Terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa bagi kami keluarga atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya Pak Agus dan keluarga besar yang memang rencana sudah tahun yang lalu sudah kita santapkan untuk menuju ke satu prosesi yang sakral menikahkan anak kita. Tapi satu hal lagi yang pada hari ini
menjadi satu momen yang perlu diingat buat Anda. Di dalam kalian ada 2 pendeta sepuh dan 1 pendeta, Pak Daniel Agus Daryanto almarhum. Waktu berhadir, saya melihat Bapak Bu pakai baju hitam, pakai tas abu-abu, begitu gembira, tersenyum. Terima kasih Bu. Tidak ada 3 pendeta di sini. Sudah berani dari landasan kamu depan. Kau yang begitu sayang, begitu menghargai kamu ya. Kiranya jadi satu tugas buat kalian menjaga kemurnian perkawinan kalian. Bapak dan Ibu yang bisa berdoa, ya, bahwa kalian seperti rumpun saling mengingatkan dan mengasihi sampai nanti Tuhan memisahkan kalian. Dan yang luar biasa lagi satu hal, mohon waktu saya soal Pak. Kalau tadi kita menyatukan 2 keluarga besar, ternyata 2 tahun lalu saya juga mengantar kesepuhan saya dari budi-budinya Bukatus serta Pak kalian. Ternyata kalau kita terima cerita dari beliau Om Pramudito di sana, ternyata kedua pendeta ini juga berkata, jadi Pak Bambang itu adalah keponakan dari bapaknya Pak Prabu. Sedangkan Pak Wahyu, pendeta Wahyu ini adalah saudara dari keluarganya Bu Pramudito. Jadi ini keluarga kita semua. Dan saya bersyukur dapat mempertemukan kita semua. Karena Pak Prabu ini orangnya adalah omnya bukan. Jadi ada satu rangkaian yang sungguh luar biasa pada saat ini bisa kita berkumpul di sini, dan itu semua bukan karena siapa-siapa, tapi Tuhanlah yang menunjuk. Dan saya terima kasih kepada Pak Markus, Bu Profesor Bu Fikri, dan Pak Warno yang sudah mewakili kami sebagai Pak Warno, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih dan mudah-mudahan, mohon maaf karena acara besok di pernikahan, pemberkatan nikah ini dibatasi usia juga, sehingga para sesepuh dan sesepuhan ini tidak bisa hadir di sana karena memang aturan tidak membolehkan. Mohon maaf tentunya, dan kami hanya mohon doa semoga semua berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat siang.